setiap ngebauin itu tuh jadi inget masa lalu lagi gitu. Iya. Ada rasa khas dan memori terindah. Betul, Mas. Dari berbagai jenis mobil nih Mas, dari bensin, diesel, sama listrik, mobil apa yang Mas paling sukain? Kalau dari segi penggeraknya pasti mobil listrik, karena dia seperti kita lihat kan nggak ada suara, nggak ada getaran, tenaganya tuh instan gitu. Misalnya ini kita mau tenaga gitu tuh tinggal kayak gitu kan langsung kan gitu kan. Itu kan nggak didapat di mobil biasa kan yang kayak gitu kan. Nah terus abis itu murah banget lagi, biaya energinya tuh murah banget dibandingin bensin. Kalau buat di dalam kota jadi mobil listrik, kecuali kalau mau keluar kota. Kalau mau keluar kota ya mobil mesin normal lah, mesin bensin. Iya. Kalau untuk efisiensi baterai dalam seminggu itu harus di-charge berapa kali Mas? Oke, kalau yang Ioniq 5 ini kan jauh nih lihat ya. Kita tuh masih 97%, dia masih bisa 558 kilo tuh. Wah, iya. Jauh banget kan. Jadi biasanya saya nge-charge itu 4 hari, 5 hari sekali. Lebih efisien daripada lebih irit daripada bensin ya kalau jauh 4 hari 5 hari sekali. Dan buat menuhin ini itu biaya yang dikeluarkan tuh cuman 70 dikali siapa nih 120.000 130.000 tiap minggu. Iya, untuk listrik ya. Untuk listriknya murah banget. Murah banget. Iya, bisa jalan 500 kilo. Sedangkan kalau sekarang kita beli bensin biasa 120.000 cuma dapat 10 liter. 10 liter paling cuman bisa 100 kilo. Ini kita bisa 500 kilo. Ngomongin mobil listrik nih Mas, bener nggak sih Mas Fitra itu adalah konsumen pertama yang dikasih kunci sama Hyundai. Yang pertama tuh Hyundai Kona elektrik, Kona, dan ini Hyundai Ioniq. Iya, alhamdulillah dapet pertama karena memang pesannya juga jauh hari sebelum launching gitu. Jadi sebelum launching tuh biasa kan kita suka nge-review atau diundang buat ngeliat gitu. Waktu itu Kona elektrik pas diminta jadi instruktur buat pengetesan mobil itu di depan manajemennya Hyundai, di depan beberapa dealer-dealernya Hyundai. Gitu coba, asik banget ya mobil listrik yang ini. Langsung bilang ke Hyundai, ini launching kapan? Belum tahu Mas, tapi kita akan launching tapi belum tahu kapan. Ya udah, pokoknya saya ambil satu ya gitu. Ya udah, begitu launching dapat pengiriman yang batch pertama. Iya. Beruntung banget nih Mas, kita adalah orang pertama yang udah ngerasain mobil listrik Kona dan Ioniq 5, iya. Terus Konanya itu sekarang dijual sama Omobi ya. Jadi kan waktu itu kan mau ngambil ini Ioniq 5 karena Ioniq 5 ini kan beda. Kalau Kona itu kan dia lebih ke arah mobil biasa terus dikonversi jadi listrik sama Hyundai. Tapi kalau Ioniq 5 dia memang dari awal dibuat mobil ini dia basisnya memang dibuat untuk mobil listrik. Makanya kita bisa lihat tuh lantainya rata, nggak ada tonjolan-tonjolan dan ruang dalamnya tuh benar-benar bisa dimaksimalin gitu kan. Makanya oh ya udah, ini Ioniq 5 artinya lebih advance nih daripada Kona elektrik. Ya udah saya ambil ini. Cuman kan nggak mungkin. Maksudnya bukan nggak mungkin sih, teman. Kayaknya masih kebanyakan aja kalau satu rumah ada dua mobil listrik gitu kan. Ya udah, satunya tadinya mau saya jual, Omobi langsung mau ngambil. Dia yang mau ambil. Beruntungnya Omobi masih bisa ketemu sama mobil Kona. Nggak kangen-kangen gitu juga sih gitu kan. Tapi minimal karena yang beli Omobi jadi plat nomor pilihannya yang ada di Kona itu bisa santai dipindahin ke sini. Jadi sejauh ini mobil listrik ini adalah mobil yang menjawab kebutuhan Mas Fitra selama ini ya? Untuk dalam kota, yes, definitely. Di dalam kota tuh kita butuh mobil yang hemat, mobil yang praktis. Dan karena ini kan nge-charge-nya di rumah nih, Nis. Karena di rumah, jadi nggak perlu buang waktu sama buang energi ke SPBU, SPKLU gitu. Setiap hari penuh tuh, selalu 100% tiap hari. Atau kalau lagi malas ya udah 4 hari 5 hari sekali ngecharge, begitu udah 30% charge, besok paginya udah penuh lagi gitu. Dan ngecharge kan pas malam, jadi pas kita tidur, jadi kita nggak yang ngecharge tuh kita nungguin tuh enggak gitu. Iya, dan otomatis mati sendiri. Iya. Mobil listrik pertama yang masuk di Indonesia itu apa sih Mas? Kalau mobil listrik yang pertama kali masuk ke Indonesia tapi tidak dijual itu ada namanya Smart ED, Smart Electric Drive. Itu tahun 2013 dimasukin sama Smart Indonesia, tapi bukan untuk dijual. Cuman buat studi aja. Nah waktu itu kebetulan saya dikasih nyoba seminggu waktu itu, dan di situ pertama kali jatuh cinta sama mobil listrik.
wah mobil listrik ternyata enak, teman waktu itu belum dijual. Itu tahun berapa Mas? Tahun 2013. 2013 ya. Nah, abis itu baru di 2000 berapa ya? 2016-an, 2017-an mulai masuk tuh. Tesla, terus ada BMW i3S gitu ya. Tapi kan harganya mahal sekali gitu kan. Jadi makanya baru beli mobil listrik pas ada yang harganya lumayan terjangkau. Karena mobil listrik biasa harganya 1,5 miliaran, tiba-tiba loh ini Kona 600-an. Masih terjangkau banget. Ah udahlah ini yang pasti buat nyoba mobil listrik. Bahkan sekarang bentar lagi bakal ada mobil listrik yang 200 jutaan. Wah, mobil apa tuh Mas? Wuling REV. Iya, itu bakal bentar lagi keluar tuh, pasti lebih banyak lagi orang bisa nyobain mobil listrik. Aku bisa nyetir mobil ini, nggak ngegas, nggak ngerem, nggak pegang setir, nyetir sendiri. Kayak Tesla ya Mas ya? Autopilot. Iya. Enak banget. Udah harganya terjangkau, terus kita dapat. Iya. Dapat fitur-fitur yang canggih. Udah dia ngikutin mobil depan, dan kalau kurang kenceng kita tinggal tambahin, tapi dia nggak akan nabrak mobil depan. Aku asli jadi kepengen. Udah kalau gitu udah gini, tinggal kita ngawasin depan aja. Iya. Selama Mas jadi reviewer, mobil yang paling Mas sukain itu apa? Banyak, tergantung. Terpaling. Banyak banyak banget gitu kan, nggak, karena banyak banget mobil yang bagus. Tapi kalau yang paling berkesan jelas itu mobil paling mahal dan mobil paling kenceng yang pernah direview itu Bugatti Chiron Sport. Karena itu benar-benar eksklusif banget, mobilnya didatengin dari Eropa ke sini dan cuma 2 jurnalis yang diizinin buat nyetir, termasuk salah satunya saya. 2 jurnalis? Cuman 2 aja. Satu dari Indonesia, Mas Fitra, yang kedua juga dari Indonesia, ada dari Harian gitu kan. Dari Harian, tapi untuk YouTube-nya waktu itu cuma saya yang diizinin. Saya disetirin sama test drivernya, habis itu saya disuruh nyetir mobil itu dan baru ngerasain wah kayak begini ternyata rasanya Bugatti. Oke Mas, ini aku ada tebak-tebakan ya. Iya. Mas Fitra lebih pilih mobil diesel atau bensin? Bensin. Pilih balapan atau jalan-jalan sama keluarga? Balapan. Kan jalan-jalan sama keluarga bisa tiap hari. Iya. Oh ya, bensin atau diesel juga itu tergantung kebutuhannya. Kalau untuk kebanyakan kebutuhan saya biasanya bensin, tapi ada sejumlah kebutuhan itu emang butuh diesel, misalnya mobil beban atau off-road atau SUV. Tapi kebanyakan butuh bensin. Iya. Tadi balapan milihnya bisa gitu ya, bisa milih balapan. Sekarang gini, balapan kan cuma 7 kali setahun. Kalau jalan-jalan sama keluarga kan bisa tiap hari gitu loh. Jadi kalau ada jalan-jalan sama keluarga bentrok sama balapan, ya balapan kan nggak bisa diundur. Eventnya kan bukan punya kita sendiri, tapi kan kalau jalan-jalan sama keluarga bisa digeser dikit harinya. Kadang tuh cewek kan suka lebay gitu ya. Kayak kamu lebih milih balapan daripada keluarga gitu kan. Pas lagi momen. Untung istri saya itu pengertian, baik hati, nggak pernah ngeribetin suaminya gitu ya. Moga-moga dia nonton. Bener kan, tapi nggak modus kan? Nggak modus. Nah, pertanyaan selanjutnya, pilih Om Mobi atau Ridwan Hanif? Nggak, dua-duanya. Salah satu dong, pasti ada. Pilih buat apa? Buat jalan bareng atau partner nge-review? Harus ya jalan sama mereka, nggak bisa jalan sama orang lain aja gitu ya. Mendingan enggak ya? Apa? Mendingan enggak dua-duanya ya? Cari yang lain aja. Kalau ada rotasi 4 selain Mas Fitra, siapa yang pantas menang dari ketiga orang itu? Nggak ada yang pantas, cuma saya yang pantas menang. Kalau lawan 3 orang itu ya. Tapi mestinya Ridwan, karena Ridwan satu-satunya yang belum pernah menang. Harusnya dia berusaha lebih keras buat menang. Ridwan dari dulu lucu banget tuh, pas BMW Challenge juga dia terakhir ya. Kalah juga kan? Kalah juga. Iya. Pilih Sentul atau Mandalika? Kalau buat sirkuitnya Mandalika, tapi kalau buat eventnya Sentul. Karena Mandalika belum punya event balapannya kan. Nah ini kita udah hampir sampai nih. Iya. Jadi ini namanya Bakmi Boy Santa. Dulu Bakmi Boy itu dari tahun 70-an tuh udah ada. Itu tuh makanan favoritnya almarhum ibu. Almarhum ibu pas masih lagi kuliah. Waktu itu kuliah di FKUI. Tapi dia suka
cari makan sampai ke Blok M, makan mie boy namanya. Nah, jadi dari kecil sering dibungkusin mie boy. Nah, jadi sampai sekarang tuh membekas banget gitu. Dan rasanya menurut saya itu khas gitu. Jadi nggak bisa ditemuin di mie ayam yang lain gitu kan. Ada mie ayam lain yang enak juga gitu kan, bukan cuman ini tuh ada rasa khasnya tuh yang setiap ngebauin itu tuh jadi inget masa lalu lagi gitu loh. Ada rasa khas dan memori terindah. Betul. Nah ini yang selalu khasnya dari dulu. Sumpit sama sendok garpunya itu benar-benar sesuai dengan jumlah orangnya. Jadi 2 pasang sendok garpu, 2 pasang sumpit gitu. Terus ini mie-nya sederhana, cuman mie, ayam, sayur, sama kuah dan bakso gitu. Nah, kalau mie-nya ini kita cobain belum dikasih saus. Dia tuh ada harum yang khas. Nah, harum yang khas ini yang selalu ngingetin ke zaman dulu gitu loh. Kalau ngeliat zaman ini kebayang tuh kebersamaan sama keluarga, sama sepupu-sepupu, sama ibu saya tuh pasti kalau kesini pasti bungkusin buat saya gitu. Nah, tapi bumbu yang paling saya suka ini dia sausnya itu bukan cuma saus tapi dia ada asemnya. Nah, itu yang bikin rasanya itu jadi lebih khas lagi nih. Saus asemnya ini. Saus magic ya kalau kata. Iya. Sama sambal secukupnya biasanya. Sama kecap. Enggak. Kecap enggak. Oh, jadi Mas Fitra lebih suka pedas dan asam ya? Pedas dan asam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, ini sendok kamu mestinya. Ini sendok aku. Kalau Nisa nggak suka pakai saus? Kalau aku nanti pas mau habis, jadi setengahnya makan original, setengahnya baru campur bumbu. Oke. Nah, banyak bakmi ayam yang khas juga, yang lebih enak dari ini juga ada, tapi ini yang selalu ngingetin ke masa lalu. Karena memang dari kecil, dari pertama kali umur 5 tahun kali udah dikasih makan ini. Dan kayaknya ini juga udah dipegang sama beberapa generasi juga ya Mas ya? Iya, ini kayaknya anaknya tuh. Dari tahun 70 ya? Iya, dan 70-an tuh bapaknya. Ada fotonya mestinya ya. Ada fotonya dipajang di sini. Oh, itu gambar foto apa namanya? Bakmi boy zaman dulu. Itu nggak dulu-dulu banget. Itu waktu itu di Pasar Santa di situ. Jadi setelah dia pindah dari Blok M, dia pindah ke Pasar Santa, pertama kali itu masih kecil banget. Beneran tuh Mas, kayak gitu ya? Bener. Bentuknya? Tapi itu bukan yang originalnya di Pasar Blok M. Oh. Jadi rasa mie-nya itu pas banget. Mengingatkan ke masa lalu. Rasa mie-nya pas banget, nggak terlalu banyak rasa bumbu ya? Nggak. Bikin lebih enak lagi pas lagi makan ayamnya. Ayamnya karena agak asin. Iya, betul. Kuahnya juga saya suka, rasanya kaldunya tuh enak. Saya tuh bakmi ayam favorit ada 5 atau 6 kali ya. Tapi yang membangkitkan memori ya cuma yang ini. Bakmi boy. Yang memori yang paling mengingatkan Mas Fitra dengan ibu itu apa Mas? Nah, almarhum ibu saya itu orang yang sangat gigih bekerja dan sangat akademis. Bahkan sampai sebelum meninggal pun dia masih belajar terus sampai menjadi yang sangat ahli di bidangnya gitu. Makanya dia sangat menekankan dari dulu tuh belajar tuh penting. Jangan bekerja pada saat masih sekolah atau kuliah. Selesaiin dulu kuliah sampai dapat gelar baru cari kerja. Itu selalu dari dulu. Kalau ayah lebih santai. Kalau ayah yang udah apa aja asal kamu suka, kamu seneng kata dia gitu. Kalau ibu sih sangat trik karena ibu saya tuh berasal dari keluarga yang susah. 12 bersaudara. Nah, hidupnya pas-pasan dulu pas kecil. Sampai karena dia rajin belajar,
dan sekolahnya serius sampai jadi lulusan terbaik di daerahnya, sampai jadi salah satu dokter yang terbaik juga di angkatannya, sampai akhirnya dia bisa sukses. Jadi dia percaya sukses itu datang dari hasil belajar dan kerja keras. Kalau ayah saya beda, ayah saya dari keluarga yang lebih berada. Mungkin dia lebih ngarahin yang udah yang penting kamu suka gitu ya. Somehow saya mix dua-duanya. Saya belajar juga, selesaiin semua yang harus saya selesaiin, tapi saya juga milih pekerjaan sesuai dengan nasihat ayah saya yang udah yang penting fun gitu. Saya mix dua-duanya. Kalau dua-duanya menekankan untuk belajar pasti jadi kaku banget ya Mas. Karena pada dasarnya saya tuh anak yang agak malas belajar. Tapi nasihat ibu saya itu selalu terngiang-ngiang. Banyak orang pintar karena dia terlalu malas, dia akhirnya nggak jadi apa-apa. Iya. Itu terngiang banget itu ya, bener ya. Iya. Kita jadi orang jangan cuma ada kan gue pintar, bisa lah nanti gue. Ya nasib nggak ada yang tahu gitu ya. Kita bisa aja nggak belajar, kita nggak punya gelar sarjana, tapi kita tetap sukses dalam hidup tuh bisa. Tapi setidaknya sebelum kita tahu masa depan kita kayak gimana, kalau kita ikhtiar, kita berusaha untuk belajar satu ilmu dan belajar belajar yang serius di sekolah, minimal kan kita membentuk kualitas diri kan. Iya. Walaupun nantinya ilmunya nggak kepake, tapi kita sudah melakukan usaha untuk masa depan kita gitu. Jadi kalau masih ada kesempatan belajar, kita masih dikasih rezeki buat kuliah, buat belajar, lakukan dengan serius gitu. Kepake atau tidak nantinya. Yang penting ada basic ilmunya lah, karena uang itu akan ngikutin gitu. Yang konyol itu orangnya tidak belajar, malas, tapi percaya bahwa nanti gua akan sukses. Sukses nggak akan datang tanpa usaha, kecuali hoki. Masa kita hidup mengandalkan hoki kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Usaha dulu bahwa nanti jalan hidup kita kemana ya itu kita ikutin, tapi jangan cuman banyak kok orang nggak sekolah juga sukses. Iya, dia nggak sekolah sukses, tapi pasti ada faktor lain yang bikin dia sukses. Yang kita lihat cuma nggak sekolahnya, gitu. Jangan cuma lihat itunya, gitu. Apapun usaha yang kita bisa lakukan, dan jangan cuma terpaku ke sekolah. Kita sekolah iya, kita berhubungan baik sama orang, iya juga. Nah itu yang saya dapetin dari ayah dan ibu saya, gabungan dari dua itu. Belajar tetap harus, akademis itu harus, tapi kita juga harus bisa networking sama orang dan melakukan kerjaan yang sesuai dengan passion kita.